Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an la. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Alhamdulillah pemirsa. Alhamdulillah perbincangan kita pada kesempatan ini sudah menginjak sampai kepada asma yang ke-17, yakni Ar-Razzaq. Pada kesempatan ini saya ditemani Ananda Mukarrom Kiai Irham Al-Ghifari. Asma Ar-Razzaq ini nama secara lafdiyah adalah yang maha pemberi rizki. Itu semua orang tahu. Tetapi di dalam kitab Sa'adatud Darain halaman 505 itu ada definisi khusus mengenai maknanya. Untuk itu pada Kiai Irham silakan diurai, dibacakan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Makna dari asma Ar-Razzaq adalah alladzi khalaqal arzaqa wal murtaziqah. Alladzi dat khalaqal arzaq, yang menciptakan rizki, wal murtaziqah, dan yang maha pemberi rizki. Jadi asma Ar-Razzaq itu adalah Allah, dat yang menciptakan rizki, juga dat Allah yang memberi rizki. Bukan hanya menciptakan saja, akan tetapi yang memberikan langsung rizki kepada makhluknya adalah dat Allah. Iya. Terus wa awsalaha ilaihim wa khalaqalahum asbabat tamattu. Juga Allah menciptakan kepada makhluk itu sebab-sebab kesenangan. Artinya kesenangan yang dirasakan oleh segenap makhluk itu diciptakan dan diberi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesenangan itu pun mesti rezeki juga. Iya. Nah, jadi pemirsa, Allah itu yang maha pemberi rizki. Ya, kalau nggak ada yang diberikan, gimana memberikannya? Maka dalam definisinya adalah waladzi khalaqal arzaq. Allah juga yang menciptakannya, dan Allah juga yang memberikannya. Dan ternyata rezeki itu bukan sekedar materi, Betul. tetapi juga kebahagiaan, keceriaan. Makanya terkadang kalau masalah harta dia fakir, miskin, nggak punya dan nggak mampu. Tapi kita lihat mereka pada ceria. Iya. Ya, dibanding orang-orang yang punya harta lagi gitu kan, terkadang mereka nggak punya. Pemahaman kita dalam ketika kita menyebutkan Ar-Razzaq, kita tidak hanya mengetahui, paham bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita, tetapi juga Allah yang menciptakan rezekinya. Jadi bukan hanya sebagai pembagi, Iya. tapi juga yang menciptakannya. Juga rezeki itu terbagi menjadi dua ya. Oh ya. Sebagaimana termaktub dalam kitab Sa'adatud Darain, Iya. masih halaman yang sama, bahwa rezeki itu ada yang bersifat dohir, ada yang bersifat batin. Yang bersifat dohir itu adalah al-aqwat wal atimah, kekuatan makanan untuk tubuh kita, itu juga rezeki. Juga ada rezeki yang bersifat batin, seperti halnya al-ma'arif wal mukasyafah. Kita diberikan kemakrifatan, kita diberikan mukasyafah kepada Allah. Itu apa itu ma'rifat yang mukasyafah ini apa? Ma'rifat itu mengetahui, pemahaman yang lebih kuat barangkali, iya, yang mengetahui secara pasti gitu ya. Jadi ma'rifat, ada istilah ahli ma'rifat, ada ahli mukasyafah. Artinya hati kita
terbuka bahwa hidup ini dilihat oleh Allah, kemudian apa yang kita lakukan pun Allah Maha mengetahui. Jadi apapun yang kita makan, kalau dalam bentuk makanan gitu kan, apa yang kita minum, hatinya itu lepas di sebelah sudah memalatas gitu ya. Iya. Langsung tidak lagi menikmati makannya, tetapi justru menikmati begitu murah hatinya, begitu arozaknya Allah berikan makanan kepada berarti kita. Sekaligus Allah memberikan dua rezeki kalau begitu ya. Satu Allah memberikan makanannya, itu kan rezeki dohir. Kemudian hati kita memberikan kemarifatan itu juga merupakan rezeki. Jadi ini double antara syariat dengan hakikat gitu. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu batin, yang tadi diberikan kemarifatan, diberikan mukasyafa. Nah ini mukasyafa maksudnya? Mukasyafa itu artinya keterbukaan hati. Keterbukaan hati meyakini bahwa rezeki yang kita makan itu adalah pemberian dari Allah. Jadi ketika kita makan itu hati kita tidak lali. Makanya kita setelah makan itu suka ada doa juga ya. Alhamdulilladzi at'amana wa sakona. Jadi itu menunjukkan keterbukaan mukasyafa itu, bahwa ternyata Allah lah yang memberi makanan ini, Allah yang memberikan dengan nikmatnya. Jadi ternyata makan saja itu sudah bisa menjadi sebuah ibadah dan bisa menjadi seorang ahli makrifat, ya, karena ada rezeki yang kedua, yakni secara batin, gitu. Nah, tentang arojak ini sendiri, ya, sebagaimana diketahui pemirsa bahwa dalam bahasa Arab itu satu kata bisa menjadi beberapa buah kata berkembang, paling tidak ada 14 yang disebut segat, dan berubah-ubah dari kalimat asli. Kalimat asli ini awalnya kalimat masdarnya adalah rizqon, jadi segatnya adalah isim fa'il wajan fa'alun, bimana kasr artinya bina apa ya? Segat mubalaghah ya. Segat mubalaghah ya. Segatnya mubalaghah, binanya ditaksir. Untuk bukan saja memberikan rezeki tetapi banyak, karena dari segatnya ini, dari binanya itu ya. Oleh karenanya yang kan makna arojak itu maha. Nah, jadi mubalaghah. Ya, maha itu kan mubalaghah itu, maha pemberi rezeki. Iya. Jadi maha pemberi rezeki, dan ada bina ditaksirnya, selain besar juga banyak yang menerima rezeki itu banyak. Yang menerima rezekinya gitu. Wah, bahkan orang yang beriman juga dikasih, hewan juga dikasih, tumbuhan juga dikasih rezekinya begitu. Nah, kemudian sebagaimana kita biasa menjelaskan bahwa setiap asma itu mengacu juga kalau sebuah hadis, takhallaku bi akhlaqillah. Manusia wajib mengetahui pada hakikatnya asma ar-razzaq. Nah, ini tadi sudah disampaikan ya. Tetapi harus mencoba memahami, coba menyadari ya. Karena apa? Karena terkadang kalau kita tidak kaitkan kepada Allah, terkadang kita umpamanya dikasih rezeki oleh seseorang, kita yang berbaik kepada orang yang ngasih saja, padahal orang yang ngasih juga mesti baik kan. Ini jadi yang terpenting adalah menyadari bahwa ar-razzaq itu adalah Allah, dia pencipta rezeki, dia juga yang membagikannya, dan ada menambah nilai dari hati tentang marifat dan mukasyafah. Bahkan takhallaku bi akhlaqillah itu kita dituntut memberi kepada orang lain. Nah ini makanya ini biasanya kalau orang itu biasanya termasuk saya barangkali ya, maunya dikasih mulu gitu. Padahal kalau kita lihat dari beberapa firman Allah itu ya, wa ita'u zakat, bukan menerima zakat tapi harus mengeluarkan zakat. Jadi mentalnya bukan mental mustahik ya, tapi harus menjadi mental muzaki. Bukan mental peminta tapi harus mental pemberi gitu. Jadi mentalnya hatur lumayan bukan hatur nuhun. Ya. Tapi kita kadang, saya barangkali
Ini kebanyakannya lebih kepada atur nuhunnya ya, daripada atur lumayannya gitu. Ya, demikian. Padahal Allah juga itauz zakat. Makanya saya pernah membuat sebuah ungkapan kata-kata. Cadu menta daik gawe. Ini cadu menta ini artinya ya enggak deh kalau minta mah saya gitu. Tapi saya ingin berbuat. Kalau Anda mau ngasih saya berdasarkan apa? Gitu. Iya. Tapi kalau Anda ngasih saya karena saya sudah berbuat, jadi ini mental cadu menta daik gawe. Artinya tidak boleh menjadi peminta. Sementara ta'aluk sifat bukan sifat ini, asma ar-razzaq ini persambungannya ke siapa? Yakni yang terkena dengan ta'aluk ar-razzaq itu adalah seluruh makhluk. Ya, artinya Allah enggak terhubung. Artinya masa Allah ngasih Allah? Ya, kalau Allah ngasih Allah, berarti Allah membutuhkan menjadi peminta-minta gitu, bukan lagi sebagai orang yang memberikan rizki, yang mengeluarkan. Makanya ar-razzaq ini adalah makhluk Allah, baik itu manusia, ya muslim, non muslim, atau hewan sekalipun, itu ta'aluknya. Kemudian orang yang mendapatkan rizki yang terkena dengan ta'aluk ar-razzaq ini, itu pasti akan mendapatkan rizki. Kalau orang yang dapatkan rizki, tentunya juga dia tidak akan lepas dari sifat ar-razzaq. Ya. Jadi bukan masalah efek hasil dari asma Allah. Jadi ta'aluk atau kiasannya itu ketika kita mendapatkan rizki, maka tidak lain terkecuali itu hasil dari asma ar-razzaq. Jadi kita mendapatkan rizki, harta ataupun apapun, maka itu hasil dari asma ar-razzaq. Itu harus ya, tidak akan ada ya orang yang mendapatkan rezeki bukan dari hasil asma ar-razzaq. Gitu. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dariyat ayat 58. Innallaha huwa razzaqu dul quwwatil matin. Nah, ini nih bagian dia nih. Urai ini ayat ini. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memiliki asma ar-razzaq. Iya. Maka ketika Allah mempertontonkan bahwa aku itu adalah zat yang maha pemberi rizki, maka Allah cara memberikan informasi kepada manusia, kepada hambanya itu dengan melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Iya, iya. Dimana yang berkaitan dengan asma ar-razzaq itu terdapat dalam surah Ad-Dariyat ayat 58, sebagaimana tadi yang menyampaikan Innallaha huwar razzaq, bahwa Allah itu adalah zat yang maha pemberi rizki. Jadi ayat ini juga boleh jadi merupakan deklarasi Allah. Iya, bahwa akulah yang ar-razzaq, bukan siapa-siapa, iya, begitu. Maka dari itu, karena hanya Allah yang memberikan rizki dan hanya Allah yang menciptakan rizkinya itu sendiri, ya kita mintanya kemana lagi? Ya mesti mintanya kepada Allah, gitu. Maka ada sebuah rahasia bagaimana cara memanfaatkan, mengamalkan asam asror ini sehingga kita minta rojak, minta rezeki kepada Allah. Ini ada rahasianya atau ada asrornya. Yani dibacakan lafadznya adalah ya robba kulla syai'in wa warisahu wa razikahu. Nah, ya robba kulli syai'in, wahai Tuhan. Ini kalimatnya lagi robba ini. Bukan ya Allah atau ya ilahi. Enggak, tapi ya robba. Karena sekali lagi robun itu ada sampai 15 makna kali itu ya. Tapi yang paling kentara adalah salah satunya al-khalqu, Allah yang ciptakan rizki. Dia ketika ya robba, kita baca ya robba, kebayang Allah memberikan apa, yang membuat, yang menciptakan rizki. Kemudian milku, robu itu milku, Allah yang memiliki rizki yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, robu itulah mengurusi.
Jadi mengurusi alur distribusi rezeki, Allah lah yang mengaturnya. Makanya kalimatnya adalah ya Robba kulli syai'in, wahai Allah yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengurusi distribusi segala sesuatu. Wa warisahu, dan Allah pula yang mewariskannya, memberikannya, ya. Wa razaqahu, dan yang merizkiannya. Atau ada uraian lain apa nih kira-kira nih? Ya Robba kulli syai'in, dat yang menciptakan atau mengurus ya. Atau mengatur. Kan banyak tadi ada al-khalqu, al-malik, kemudian al-mudabbir. Jadi yang mengatur rizki, yang menciptakan rizki, yang menciptakan segala sesuatu, dan yang mewariskan juga memberikan rizki itu adalah zat Allah. Iya. Nah ini, jadi kita ini harus hafal nih. Ya Robba kulli syai'in wa warisahu wa raziqahu. Nah, kemudian bagaimana kita mengamalkannya? Prakteknya, barusan kan lafadznya. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah seorang mukallaf harus jazim. Jazim itu pasti ya terhadap asma ar-rajaq, dan jangan khawatir terhadap rezeki. Jadi jangan berpikir, waduh saya nggak makan nih kalau nggak bisnis, kalau nggak upaya. Enggak. Kalau rezeki itu sudah jelas Allah yang berikannya. Kata Allah, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Apapun yang ada di muka bumi ini hanya Allah yang berikan rezekinya, bukan siapa-siapa. Saya sering juga kita bercerita, saya itu tentang cecak. Ya, cecak itu dia hanya nempel di dinding atau di langit-langit gitu. Dia nggak punya warung, apalagi pasar gitu kan. Secara teorinya ini gimana nih? Tapi Allah yang berikan rezeki, tiba-tiba saja ada nyamuk nyamperin. Tapi sama Allah itu tidak langsung dimasukkan ke mulut cecak. Cecak ini ngejar-ngejar nyamuk. Padahal nyamuk terbang dan jejak juga nggak bisa dia terbang, dikejar-kejar lah. Tapi ya akhirnya dapat juga. Artinya bahwa ini juga tetap harus kita berbuat. Nah, makanya yang kedua mengamalkan yaitu adalah seorang mukallaf tidak boleh malas dan enggan untuk bekerja mencari rezeki. Jadi mencari rezeki ini, mau berdagang, mau jadi buruh, mau tani, itu adalah perintah Allah. Ya. Itu adalah aplikasi dari mengamalkan sifat ar-rajaq ini, istimalnya. Makanya tadi saya ungkapkan sadu menta naik gawe. Nah ini masalahnya yang kedua. Yang ketiga istimalnya adalah mengamalkannya adalah dibacakan asma ya rojaknya, ya ar-rajaqnya. Jadi ya Razzaqu ya Razzaq, ya Razzaqu ya Razzaq, itu amalannya. Jadi untuk dilafalkan dibaca itu ada dua. Tadi yang pertama ya Robba kulli syai'in wa warisahu wa raziqahu, dan yang kedua adalah dibaca asma ya rojak. Nah, barang siapa orang yang mengamalkan dua hal ini, pertama apa tadi? Ya Robba kulli syai'in wa warisahu wa raziqahu, dan ya rojak adalah apabila dibaca ini 10 kali ya ya Robba kulli syai'in wa warisahu wa raziqahu. Saya pernah nerima ini dari ayah. Jadi itu dibacakan, dilakukan sebelum sholat subuh. Jadi sekitar apa namanya, waktu-waktu tahajud ya. Itu diawali, kalau menurut ayah itu mengikuti Ka'bah. Pertama dari Hajar Aswad. Hajar Aswad itu ada di selatan selatan timur, menghadap kiblat. Baca itu 10 kali. Yang mengelilingi rumah. Oh iya. Terus pindah ke utara, masih di timur, ke barat, kemudian ke selatan.
Lalu kemudian nanti di tengah rumah sholat. Maaf, yang tadi bukan Bapak 10 kali ya. Kemudian di tengah juga dibaca setelah sholat tahajud 2 rakaat, dibaca lagi ya robba kulli syai'in wa warisahu wa raziqahu. Kemudian barang siapa yang dawam itu membiasakan membaca ar-Razzaq, ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq, dipastikan segala hajatnya atau kebutuhannya akan terpenuhi. Dan ini dibacanya sambil berdiri sebanyak 10 kali di hadapan yang dimaksud. Umpamanya saya ini mau mobil ini, gitu kan? Dibacalah, mendawamkan setiap ketemu mobil ini kita baca ya Razzaq ya. Tapi ini bukan berarti otomatis sebagai jangjawakan atau jimat, bukan. Kita harus juga dengan syariat, kan tadi dibilang kita harus berupaya, harus berusaha. Udah saya udah baca kok, baca nanti juga Allah datang, bukan begitu ya, bukan begitu. Tetap dibaca tapi juga syariat dilakukan. Kemudian yang ketiga, barang siapa membacanya 20 kali sebelum makan. Jadi mungkin sebelum makan setelah berdoa, kemudian baca ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq. Awas, pengertian ya Razzaqnya itu karena tadi ada kalimat yang di awalnya, di dalam hatinya ya robba kulli syai'in. Nah ini nih, itu harus ada dalam jiwanya. Kalau ini sampai di situ ya, dibaca 20 kali sebelum makan, maka akan diberikan kecerdasan otaknya. Jadi kita nggak gelap lagi, nggak susah lagi menangkap ilmu. Nah, ini bagi para pelajar bagus, ini harus dibaca. Kemudian yang keempat adalah barang siapa yang membacanya 100 kali setiap selesai sholat, habis sholat itu ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq, dengan khusyuk, dengan penjiwaan yang mantap, maka dia akan dilapangkan hatinya, jadi nggak sempit gitu ya, dan penyakitnya juga akan disembuhkan dan juga akan diberikan kebahagiaan. Demikianlah pemirsa selintas mengenai asma ya Razzaq, asma Allah, asmaul husna yang ke-17. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan tentu saja bukan sekedar mengamalkan, juga benar-benar diberikan paham, dan kita mau mengamalkannya yang sampai ada 4 macam loh ini khasiatnya. Sekali lagi terima kasih Anda masih bertetap bersama kami dalam bincang khusus mengenai asmaul husna. Mudah-mudahan manfaat, dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.